Ya pemirsa, Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari ratusan ribu pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Perlu alutsista dari TNI yang mumpuni untuk menjaga kesatuan dan kedaulatan negara. Apakah alutsista kita sudah mumpuni? Saat ini kita akan membahasnya bersama dengan Marsma TNI Purnawirawan Agung Sansongko Jati. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi, Bu. Pak Agung, tadi kita saksikan bersama ada fly pass, kemudian juga ada unjuk bela diri kemampuan taktis dari TNI, dan juga tadi ada terjun payung dan bagaimana TNI simulasi ketika menghadapi bencana. Bagaimana Bapak melihat pertunjukan tadi? Pertama-tama ucapkan selamat ulang tahun kepada TNI. Acara tadi betul-betul mengesankan karena memang menunjukkan kemampuan kita yang sudah berkembang. TNI sudah berkembang pesat dalam 5 tahun terakhir, dan nampak juga kita bisa saksikan betapa para penerbang dan para pasukan prajurit yang tampil tadi sudah menunjukkan keterampilannya. Karena meskipun pesawat baru, meskipun peralatan baru, tapi kalau keterampilan tidak diasah itu adalah juga percuma. Jadi pada saat ini TNI sudah dikembangkan organisasinya, namun tidak cukup hanya dikembangkan organisasinya, juga diawaki oleh personil-personil sumber daya manusia yang terlatih dengan baik dan dirawat dengan baik oleh negara, sehingga bisa kita lihat betapa muda mereka, betapa terampil mereka, betapa semangat mereka, dan TNI sekarang sudah jauh berbeda dengan di masa lampau. Di mana pada saat itu mungkin kita masih serba tidak lengkap ya, tapi sekarang sudah menuju ke arah memang seharusnya TNI seperti ini. Pak, dari sisi taktik dan kesiapan tempur sendiri tadi bagaimana Anda melihat kemampuan TNI? Terutama untuk Angkatan Udara pada saat ini. Semua angkatan itu dikembangkan oleh pemerintah sekarang, terutama Pak Prabowo sejak mulai dari beliau menjadi Menhan sampai sekarang menjadi Presiden. Komitmen beliau untuk memajukan TNI kelihatan sekali. Kita bisa lihat kemarin di mana di Ancol, di Laut Jawa, ditampilkan Angkatan Laut dengan keterampilannya, dengan kapal-kapal baru, kapal-kapal yang sehat, kapal-kapal yang modern. Dan juga pada hari ini kita saksikan juga bagaimana semua angkatan, pasukan khususnya, dan juga dari Angkatan Udara yang bisa kelihatan karena suaranya keras sekali kan mesinnya itu, menampilkan keterampilan yang baik. Mengenai taktik, tidak usah dianggap sudah kadaluarsa, karena pada saat ini TNI termasuk Angkatan Udara juga sudah ikut berlatih dengan standar yang sama dengan standar negara-negara luar. Kita sudah ikut berbagai latihan dengan negara tetangga bersama dengan Australia, Amerika, Thailand, dan lainnya. Dan di dalam latihan-latihan tersebut, pesawat-pesawat TNI AU sudah masih adalah pesawat yang modern, pesawat-pesawat yang sistemnya yang bagus, dengan sistem kerja, dengan taktik yang baik, dan itu sudah menunjukkan prestasi yang memang standar suatu angkatan bersenjata ataupun Tentara Nasional Indonesia yang modern. Baik. Pak, nanti kita akan lanjutkan. Kita akan simak kembali terlebih dahulu bagaimana perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI. Laksanakan. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali defile pasukan pada hari ini, akan kita saksikan Flight 14 helikopter Tentara Nasional Indonesia yang mengibarkan bendera merah putih dan bendera Trimatra dengan call sign Nusantara Fly. Bertindak sebagai flight leader adalah Komandan Skadron Udara 8, Letnan Kolonel Penerbang Boy Nana. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, give applause for Nusantara Fly.
Presiden Republik Indonesia beserta hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Upacara dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia pada pagi hari ini akan diakhiri dengan defile pasukan dan defile alutsista TNI. Defile pasukan dan alutsista. Ya, Pak Agung, tadi menurut Bapak bahwa perkembangan kemampuan TNI saat ini, kemudian juga alutsista TNI saat ini sudah berkembang dan mengikuti perkembangan zaman. Tapi kan TNI sendiri belum punya pesawat nirawak nih Pak. Bagaimana menurut Bapak sendiri? Apakah ini akan mempengaruhi kemampuan TNI untuk menghadapi berbagai tantangan, terutama perkembangan teknologi pada saat ini? Mengenai pesawat tanpa awak itu TNI sudah punya. Bahkan Angkatan Udara sudah memilikinya sejak hampir 10 tahun yang lalu dan sudah dioperasikan dengan baik dan itu menjadi dasar untuk mengoperasikan pesawat yang baru. Kita sudah mengakuisisi pesawat-pesawat seperti ada beberapa pesawat Malaya, medium altitude long endurance dari tempat lain dan kita juga sudah mengembangkan. Namun setahu saya bahwa setiap angkatan baik dari darat, laut, udara sudah memiliki drone-drone yang cukup baik. Memang dalam segi jumlah mungkin perlu ditambah, tapi dari segi kualitas dan kemampuan kita sudah bisa mendapatkan drone-drone yang baik. Dan juga disesuaikan dengan perkembangan peperangan sekarang, khususnya di Ukraina dan di Timur Tengah, memang seharusnya tentara kita, Tentara Nasional Indonesia mengembangkan pasukan-pasukan khusus ataupun divisi-divisi ataupun batalion dan skadron yang mengoperasikan drone secara efektif karena memang drone adalah suatu keharusan baik drone yang digunakan untuk di udara, di darat ataupun di laut. Jadi ingat drone itu bukan hanya di udara tapi di darat dan laut. Di mana penggunaan drone akan lebih efisien, pertama tidak ada orang yang ikut di pesawat itu, yang kedua waktunya lebih lama. Sehingga apapun baik bentuknya darat, laut, dan udara itu pasti lebih efisien karena dia tidak harus membawa perlengkapan untuk orang di dalamnya survive. Jadi cukup perlengkapan yang untuk sistem di dalam drone bekerja dengan baik dan waktu yang lama. Dan juga karena pengendalinya berada di bawah jadi pengendali bisa berganti dan sebagainya. Tapi sekarang kemampuan TNI dalam mengoperasi drone sudah cukup baik dan bagus dan kita sudah bisa juga mampu membuat, industri dalam negeri sudah mampu membuat drone-drone semacam ini. Dan tentu tetap harus dikembangkan, tetap harus mengedepankan anak bangsa untuk mengembangkan sehingga kita tidak tergantung dari negara lain. Pengalaman dari peperangan di Eropa yang sekarang berlangsung sekarang. Pak, ini sedikit berkesinambungan bahwa tadi Bapak bilang harus memiliki drone baik di darat maupun di udara. Ini tidak terlepas dari penguasaan teknologi berbasis IT ini Pak yang menjadi kunci. Apa langkah konkret yang harus segera dilakukan agar TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut ini tidak tertinggal? IT, information teknologi. Peperangan zaman sekarang itu peperangan yang bersifat network centric. Artinya dari setiap node peperangan baik yang pasukan di bawah dan pengambil keputusan itu jaraknya harus tidak terlalu jauh. Namun pengambil keputusan dibagi dua, yaitu yang bersifat makro, bersifat yang besar dan bersifat mikro. Di mana pengambil keputusan bersifat makro yang di level strategis, dia harus mengendalikan pengambil keputusan di level operasional dan yang terakhir operasional taktikal. Nah, di dalam era sekarang ini banyak digunakan artificial intelligence. Namun sesungguhnya artificial intelligence itu digunakan untuk membuat pilihan pengambilan keputusan. Namun pengambilan keputusan sendiri beberapa bisa didelegasikan langsung kepada peralatan ya tanpa awak atau peralatan yang otomatis. Tapi banyak dari keputusan itu bila menyangkut nyawa manusia atau menyangkut hal-hal yang punya efek di belakangnya tetap harus diputuskan orang. Meskipun memang pilihan dari pengambilan keputusan dalam suatu operasi militer tetap bisa dibantu AI, tapi pada akhirnya pengambilan keputusan harus dilakukan oleh orang sampai saat ini. Nah, tidak seperti ada beberapa di Timur Tengah umpamanya itu karena orang supaya tidak ada orang yang bertanggung jawab dan tidak merasa bersalah,
Contoh di Gaza itu pengambilan keputusan menggunakan AI. Akibatnya untuk mengurangi orang rasa bersalah, keputusannya mengakibatkan nyawa orang. Jadi beberapa diambilkan dengan AI. Namun kita tidak bisa seperti itu karena efek daripada pengambilan keputusan ini tetap harus jadi tanggung jawab orang, dan tentu orang harus memilah keputusan mana yang terbaik atau tepat. Karena mungkin yang paling tepat pun belum tentu terbaik, yang terbaik pun belum tentu yang tepat. Kadang-kadang keputusan yang benar pun belum tentu menjadi yang benar bila efeknya menjadi tidak benar. Jadi itu adalah ini. Jadi IT diperlukan dan memang harus digunakan untuk membuat lebih efisien dalam pengambilan keputusan dan dalam menyelesaikan pertempuran. Kalau dibandingkan dengan militer negara lain bagaimana Pak? Indonesia ini adalah negara yang sangat besar, negara yang memerlukan kekuatan pertahanan yang sangat besar, di mana kemampuan pertahanan ini bukan hanya untuk bertahan. Karena pertahanan itu juga termasuk kita mampu untuk menyerang dalam rangka pertahanan. Jadi contohnya sekarang melihat perang di Timur Tengah antara Iran dengan Israel, itu ternyata pertahanan itu tidak cukup dengan menangkis serangan dari udara, darat, tapi juga kita harus mampu balas menyerang. Kenapa? Karena sumber serangan itu juga harus diserang. Nah, sumber serangan kadang berada di luar wilayah kita, kadang berada di wilayah negara lain yang menyerang kita, atau orang lain menumpang di negara lain. Nah, jadi bertahan juga adalah termasuk dengan menyerang posisi ataupun pasukan ataupun peralatan atau alat utama senjata di tempat di mana dia diluncurkan. Jadi konsep pertahanan kita, pertahanan nasional baik darat atau udara, juga termasuk konsep menyerang lokasi penyerangan kita. Nah, itu juga membuat kita harus mendefinisikan ulang bahwa pertahanan kita juga termasuk menyerang orang-orang yang menyerang kita dari wilayah lain ataupun di luar wilayah Indonesia. Jadi tidak hanya bertahan begitu ya Pak? Betul, jadi umpamanya seperti pertahanan udara nasional kita. Ya bertahan dari serangan rudal, serangan drone, serangan pesawat. Namun juga kadang-kadang pilihan kita menyerang peralatan ini di luar negara kita, dan kalau itu pilihan itu ternyata membuat kita kesulitan untuk menangkis, ya kita juga pilihan kita harus menyiapkan peralatan dengan senjata, dengan rudal, dengan drone untuk menyerang tempat di mana senjata-senjata itu diluncurkan. Itu dan itu termasuk jika kita harus menguasai rudal balistik, rudal jelajah, drone balistik, drone jelajah, yang mana tentu yang efektif dan efisien. Tidak hanya yang mahal tapi juga yang murah bisa dikembangkan oleh beberapa negara, itu kita harus bisa kembangkan, dan Indonesia pasti bisa. Negara yang seluas ini tidak bisa dipertahankan hanya dengan manusia tapi juga dengan alutsista yang efisien dan efektif. Ya, jadi kalau kita bandingkan alutsista udara Indonesia dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia atau Thailand, di mana posisi kita saat ini Pak? Saat ini Indonesia makin naik menjadi regional power di Asia Tenggara. Regional power dalam artian negara dengan kekuatan darat, laut, udara terbesar di Asia Tenggara. Dan itu perlu, karena gini, karena untuk menjamin bahwa negara kita tidak terganggu, aman, selamat, dan kepentingan kita tidak terganggu, itu memang harus punya kekuatan militer yang kuat. Karena setiap negara itu untuk melaksanakan kedaulatannya itu harus dibela dengan suatu kekuatan nasional, instrumen national power, instrumen kekuatan nasional. Di mana terdiri dari diplomasi, informasional, militer, ekonomi. Diplomasi adalah kemampuan kita berdiplomasi. Tapi percuma juga berdiplomasi kalau kita informasional, menguasai informasi, menyeberang informasi, menyerap informasi, memilah informasi, dan menggunakan informasi untuk kepentingan kita, untuk orang kelihatan bagus, kelihatan hebat, kelihatan oke. Dan kemudian militernya tidak kuat juga percuma, karena sehebat apapun diplomasi dan informasi, kalau secara nyata militer kita tidak mampu punya daya pukul, daya gempur, daya tahan. Dan terakhir adalah ekonomi. Kemampuan ekonomi ini bukan sekedar ekonomi kita kuat, namun juga ekonomi kita itu harus punya suatu kemampuan untuk bertahan terhadap krisis, bertahan terhadap serangan cyber, bertahan terhadap sanksi luar, bertahan terhadap. Jadi ekonomi kita adalah ekonomi yang produktif, ekonomi yang mampu bertahan terhadap segala sesuatu dan kondisi, yang sehingga akhirnya diplomasi, informasi, militer, dan ekonomi ini ditambah dengan terakhir kekuatan budaya kita akan sanggup membuat kita mampu untuk bertahan dari segala posisi di era perang hibrida sekarang, yang perang yang sudah tidak hanya di medan tempur tapi juga perang termasuk di rumah kita, menyerang cyber attack, menyerang juga perang informasi dan lain sebagainya.
Jadi kondisi perekonomian juga mendukung kekuatan dari TNI atau posisi dari TNI sendiri ya Pak? Kemampuan memproduksi, kemampuan mengelola, dan kemampuan menggunakan ekonomi. Jadi ekonomi kita mampu memproduksi barang, jasa, dan juga mampu untuk secara sistem finansial kita strong, dan juga kita juga mampu untuk memberikan sanksi kepada negara lain bila negara-negara tersebut bertentangan dengan kepentingan kita. Jadi kita juga tidak hanya mampu, ya kita bisa memberikan seperti yang digunakan Amerika ya. Kita mampu memberikan sanksi. Kalau kamu nggak mau memberikan keuntungan kita, ya saya terpaksa saya kasih pajak tinggi pada negerimu, atau saya terpaksa memblokade ini, atau saya terpaksa tidak menerima impor dari negerimu. Jadi kita harus punya mampu seperti itu. Itu artinya kita harus mandiri secara ekonomi dan kuat, strong, dan punya teman-teman yang akan menjamin bahwa ekonomi kita tidak terganggu kalau ada gangguan dari pihak lain. Untuk perkembangan alutsista dan juga taktik dari TNI sendiri Pak, apakah sudah cukup kompetitif secara regional dari sisi teknologi ya tadi seperti pesawat tempur maupun sistem radar, dan juga dari taktik personel TNI sendiri? Sekarang kembali ke sumber daya manusia. Tentara Indonesia memiliki ada sumber perwira, bintara, dan tamtama. Kita sering bilang bahwa zaman sekarang ini berat bahwa anak-anak, pemuda-pemuda itu lebih banyak gadget dan segala macam. Namun di sisi lain, kita di TNI atau Tentara Nasional Indonesia bisa melatih mereka secara fisik, mereka bisa adapt, mereka bisa tangguh, secara disiplin bisa kerja keras. Namun keuntungannya adalah kalau kita bisa mengkonversi mereka menjadi orang-orang yang tangguh, disiplin, dan kerja keras, mereka sudah memiliki bekal informasi, kemampuan mengolah informasi, kemampuan dapat informasi, dan mendapatkan cara tercepat untuk menyelesaikan persoalannya. Nah, di dalam militer juga sama. Persoalan juga harus dicarikan dengan yang cepat, dan itu menggunakan teknologi informasi. Nah, generasi sekarang menggunakan teknologi informasi, pasti dia lebih mampu memecahkan persoalan melebihi daripada apa yang dia mengerti. Contohnya sekarang, meskipun kita tidak belajar lengkap, namun dengan menggunakan internet kita bisa mendapatkan data, informasi, dan kita harus dilatih kemampuan itu untuk bisa menyelesaikan persoalan dengan menggunakan data tersebut. Kembali, bila orangnya sudah ahli seperti itu, maka sekarang banyak para perwira kita, tamtama, bintara kita mempunyai kemampuan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, akurat mengenai luar negeri. Dan pada saat kita bertemu dengan orang lain, tentara negara lain, pelatih-pelatih negara lain, kita dengan cepat bisa mendapatkan knowledge-nya karena kita punya kemampuan menyerap informasi yang cepat dan habis itu kita latih. Efisiensi yang didapatkan dengan kemampuan menyerap ilmu dengan cepat, pengetahuan dengan cepat, itu membuat kita sekarang tidak kalah dengan negara lain. Contoh begini, kalau zaman dulu tentara kita 30 tahun lalu berangkat ke luar negeri, dia berangkat sana dia nggak tahu apa-apa dengan banyak hal. Karena dia terbatas. Tapi sekarang sebelum berangkat sekolah negeri dia udah lihat internet, oh ada hal ini, hal itu, hal ini, hal itu. Khususnya militer, dia bisa belajar dengan cepat menggunakan komputer, menggunakan itu. Langsung dia mudah mensimulasikan apa yang akan dia pelajari, dan pada saat dia mendapatkan ilmu itu, dengan cepat transfer knowledge akan didapat. Dan sekarang saya lihat bahwa banyak daripada prajurit-prajurit ini dari mulai perwira sampai tamtama itu memang tidak kalah dengan negara lain. Bahkan, jadi sudah melek teknologi ya Pak, seperti yang tadi dibilang oleh Presiden Prabowo tadi di pidatonya bahwa TNI harus melek teknologi, melek AI begitu. Menurut Bapak sendiri sudah betul seperti itu? Kalau segi kemampuan untuk melek teknologi, melek AI itu sudah ada. Nah sekarang kembali lagi, apakah budaya di satuannya dengan sumber daya manusia yang dengan cepat belajar, mampu berbahasa Inggris lebih baik, tidak ketinggalan zaman, tidak ketinggalan informasi. Nah sekarang dengan modal-modal pemuda-pemuda atau pemudi-pemudi seperti ini, sekarang budaya satuannya, apakah budaya satuan yang dihasilkan dari cara hidup sehari-hari dan budaya satuan yang dihasilkan oleh doktrin TNI sudah mengadaptasi itu tidak. Nah itulah tugas berat kita atau tugas besar kita untuk mengubah budaya satuan, manajemen satuan untuk bisa dengan cepat memaksimalkan modernitas ataupun kemampuan mengelola IT dan informasi ini menjadi efisiensi yang betul diinginkan. Nah itu yang harus memang dalam tubuh TNI harus, karena manapun juga budaya itu tidak mudah dirubah ya. Budaya untuk mengambil keputusan dengan cepat. Kalau biasanya 5 langkah pengambilan keputusan, sekarang dengan 2 langkah saja dengan kemampuan
menyesuaikan diri dengan situasi. Nah, itu yang harus dirubah, yang harus dibentuk. Dan itu membutuhkan ada dua hal ya, mampu bertempur, mampu memanage pertempuran. Nah, kemampuan bertempur atau kemampuan bersilat ini atau kemampuan combat atau kemampuan menembak itu harus didukung dengan kemampuan untuk mengambil keputusan yang benar yang hanya ada didapatkan kalau kita punya budaya ataupun punya tradisi atau punya pelatihan yang sesuai dengan itu. Apakah sekarang sudah sesuai Pak kalau menurut Pak dari Agung? segi doktrin, segi itu sudah menuju ke arah situ. Namun kan ini kerja besar ya. Untuk berapa sekian ratus ribu orang itu untuk mendapatkan budaya baru menggunakan IT itu suatu kerja besar. Mungkin satu generasi baru kita bisa mendapatkan. Jadi kita akan dapat generasi baru yang memang dari sekolah sudah dilatih dengan baik, bisa berbahasa asing dengan baik, bisa menggunakan internet dengan baik, bisa menggunakan IT dengan baik, dengan AI dengan baik. Nah itu mungkin perlu satu generasi ya, 10 tahun lah untuk bisa kita betul-betul modern. Tapi sekarang itu sudah bisa sama dengan yang lain. Tapi untuk melewati yang lain itu perlu satu generasi. Dari satu generasi 10 tahun ke depan begitu 10 ya, tahun Pak? ke depan kita jelas sudah masuk 10 besar dunia untuk tentara kita. Sekarang ini adalah fase pembentukan tersebut. Kan tentara itu adalah merepresentasi negaranya. Bagaimana penduduknya ya begitu tentaranya. Nah, bagaimana caranya kita menyaring pemuda-pemuda terbaik, pemudi-pemudi terbaik untuk masuk ke sini. Kalau tentara menjadi pilihan terakhir pekerjaan, wah itu yang kita kan kesulitan mendapatkan itu. Seperti negara-negara lain itu, di Eropa, negara-negara yang maju itu, mereka kesulitan mendapatkan tentara karena profesi lain itu lebih menjanjikan, lebih oke, lebih secara informasi lebih dijual, gitu, lebih menjual, lebih happy orang. Tetapi di Indonesia kita memang harus membuat menjadi patriot, menjadi tentara itu adalah satu pilihan dalam hidup. Dan tentunya memberi peluang kepada tentara bila mereka sudah tidak aktif juga bisa mendapatkan tempat di dunia bisnis, dunia pemerintah. Sehingga fase awal dalam kehidupan sebagai tentara itu adalah yang baik. Seperti negara lain kan banyak pimpinan-pimpinan itu pernah menjadi tentara dan itu bagus juga untuk mendisiplinkan orang, untuk orang lebih tertib, orang lebih tahu mengenai situasi, tidak takut, berani ngambil keputusan. Tentara adalah salah satu tempat terbaik untuk melatih orang-orang di dunia dan termasuk di Indonesia juga. Baik Pak Agung, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, tapi kita akan saksikan kembali pemirsa perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI di Monas.